Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu dari PKH kelas E ingin mempresentasikan mengenai gangguan biotik yang ada pada pohon pula yang kami amati dengan anggota. Saya Nisa Kalsabila dengan NIF 11087. Kenalkan nama saya Diandranis Marasita Syamala dengan NIF 11157. Saya Kalisani Nugrani Tias dengan NIM 11173. Saya Helga Bawas Kurniawan dengan NIF 11183. Saya Laksamana Baruna Mati dengan NIF 11193. Saya akan Samaria Raheva dengan NIF 11197. Saya Billy Robijati dengan NIF 1122. Saya Karnita Sabila Febriani dengan NIF 11233. Saya Augusto Ardianto dengan NIF 11307. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait tanaman yang kami amati. Pohon yang kami amati yaitu pohon pulai dengan nama Latin Alstonia scholaris yang berasal dari famili Apocynaceae. Famili Apocynaceae ini dapat hidup di berbagai habitat, terutama di daerah tropis dan subtropis. Untuk karakteristik pohon yang kami amati yaitu kulit kayunya berwarna coklat, bertekstur tidak rata, dan memiliki getah putih seperti susu. Daun pohon pulai merupakan daun tunggal yang tersusun dari 5-8 helai pada setiap ranting kayunya. Bentuk daunnya lonjong dan memiliki permukaan atas yang licin, serta pertulangan daun yang menyirip. Pohon pulai juga memiliki bunga berwarna hijau terang sampai putih kekuningan. Bunganya menggantung di ujung tangkai dan saat mekar memiliki aroma yang wangi. Lokasi pengamatan pohon kelompok kami yaitu berada di timur Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Gangguan biotik pada pohon pulai yang pertama ada lumut kerak. Penyebab terjadinya lumut kerak karena kelembapan tinggi. Lumut kerak dapat tumbuh baik di tempat yang lembab. Selanjutnya ada udara bersih. Dikarenakan kualitas udara yang baik dapat membuat lumut kerak tumbuh. Terus permukaan batang. Kondisi yang menyertai batang besar itu seperti tua, lembab, kasar, teduh, yang mendukung pertumbuhan lumut kerak. Gejala akibat lumut kerak yang terlihat pada pohon pulai tersebut, yaitu munculnya lapisan yang menyerupai kerak pada permukaan batang maupun cabang. Lapisan ini menempel kuat dan tidak mudah terkelupas. Teksturnya biasanya kasar, kering, dan cenderung rapuh jika sudah menebal. Lalu, tumbuhan berwarna hijau keabu-abuan, hijau kekuningan, atau coklat pada batang dan cabang. Variasi warna dipengaruhi oleh cahaya kelembapan serta jenis alga di dalamnya. Lumut kerak ini biasanya muncul pada pohon yang tajuknya terbuka dan terkena cahaya matahari secara langsung. Kemudian ada dampak dari lumut kerak. Lumut kerak yang tumbuh pada batang atau cabang pohon pulai umumnya tidak bersifat parasit dan tidak mengambil nutrisi dari jaringan pohon. Namun, sifat lumut kerak yang mampu menahan air dan menciptakan kondisi lembab pada batang, kondisi ini bisa mempermudah pertumbuhan jamur patogen atau bakteri perusak jaringan kulit batang yang menjadi tempat awal perkembangan penyakit seperti kanker batang atau busuk kulit. Selain itu, pohon pulai yang pertumbuhannya menurun, kurang cahaya, kekurangan nutrisi, atau mengalami stres akibat polusi, kekeringan, tanah miskin unsur hara, lebih rentan ditumbuhi lumut kerak. Artinya, lumut kerak bukan penyebab utama kerusakan,
tetapi sebagai indikator bahwa kondisi pohon sudah tidak optimal. Selanjutnya yaitu pengendalian lumut gerak. Pengendalian lumut gerak dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu penyiangan gulma dan tumbuhan pengganggu. Penyiangan ini dilakukan agar kelembapan di sekitar batang berkurang karena kondisi lembab mendukung pertumbuhan lumut gerak. Yang kedua yaitu pemangkasan cabang. Pemangkasan cabang terlalu rimbun bertujuan untuk meningkatkan sirkulasi udara dan pencahayaan, sehingga permukaan batang tidak terlalu lembab. Yang ketiga yaitu menjaga jarak tanam juga penting agar sinar matahari dapat masuk merata ke seluruh bagian tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu pemupukan. Pemupukan yang seimbang membantu meningkatkan daya tahan tanaman terhadap infeksi lumut gerak dan mempercepat pemulihan jaringan tanaman yang tertutupi lumut. Lalu untuk gangguan biotik yang kedua yaitu tungau buru. Penyebabnya yaitu serangan tungau buru yang termasuk ke dalam kelompok Eriopidae. Tungau buru ini dapat menyerang daun muda pada penghisap dan merusaknya dengan cara menghisap cairan daun lalu memicu pembentukan buru. Populasi tungau dapat meningkat saat cuaca panas dan juga kering. Dan juga saat tanaman dalam kondisi kurang nutrisi. Lalu untuk gejalanya, terbentuk benjolan pada daun, biasanya pada daun muda. Lalu daun melintir, keriting, keriput, menghitam, dan juga rontok. Dia berkelapa teori terserapnya cairan pada daun atau tubuh sehingga tingkat transpirasinya terganggu dan terganggu. Kemudian cara pengendaliannya dengan pemeriksaan teknis itu selalu karena lingkungan, langsung melakukan varietas dan jarak tanam mantap warna. Kemudian yang kedua adalah pengendalian mekanis. Pengendalian mekanis dapat dilakukan dengan membuang bagian yang tersisa dan meningkatkan air tekanan tinggi. Yang terakhir ialah pengendalian kimia. Pengendalian kimia dapat dilakukan dengan metode analis gas. Jadi memberikan bahan aktif seperti fosfor atau metil, spironolactone, dan sulfur. Gangguan yang selanjutnya yakni bercak daun. Penyebabnya bisa disebabkan oleh infeksi jamur dan ganggang Cephalosaurus sp. Pada jamur sendiri, contoh yang bisa menyerang adalah Cercospora sp, Alternia sp, Colectotrichum sp, dan Philosticta sp. Umumnya berkembang pada kondisi lembab dan suhu hangat. Spora jamur menyebar lewat air hujan, angin, atau alat pertanian. Yang kedua disebabkan oleh ganggang parasit, yakni Cephalosaurus sp. Sering ditemukan pada tanaman tropis yang menimbulkan bercak warna kehijauan hingga kemerahan. Selanjutnya ada gejala. Yang pertama, munculnya bercak berwarna coklat hingga kehitaman. Lalu bentuk bercak bisa bulat, tidak beraturan, atau memiliki tepi berwarna gelap. Selanjutnya ada ukuran bercak bertambah besar seiring waktu dan bisa menyatu membentuk area mati. Ada juga jaringan daun di sekitar bercak menguning. Lalu pada serangan berat, daun mengering dan rontok sebelum waktunya. Jika disebabkan oleh jamur, permukaan bercak kadang tampak berbulu atau berdebu karena spora jamur. Kemudian ada dampak dari bercak daun yaitu menurunkan efektivitas fotosintesis. Karena bagian daun yang terinfeksi tidak mampu lagi menyerap cahaya secara optimal
Akibatnya, pertumbuhan tanaman menjadi terhambat dan daun lebih cepat gugur dari biasanya, sehingga produktivitas tanaman menurun. Kemudian ada pengendalian dari bercak daun. Pertama, dengan cara menjaga kebersihan lahan agar tidak menjadi tempat tumbuhnya jamur. Kedua, melakukan rotasi tanaman untuk memutus siklus hidup patogen. Ketiga, menggunakan bibit atau varietas yang tahan penyakit, serta melakukan penyemprotan minyak cengkeh dan fungisida guna membunuh atau menekan pertumbuhan jamur penyebab penyakit tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kami. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.